buat rekaman. Berarti ini siapa ini? Iya. Hadirin sekalian, senang bertemu dengan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin sekalian, sebelum saya masuk, saya mau mumpung ingat gitu ya. Kalian kalau gimana? Oh, di penjara ya. Siapa tadi yang nggak beritahu saya? Kamu nggak beritahu saya. Coba saya diberitahu. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya mungkin hanya sekitar setengah jam, bukan karena apa-apa. Karena tadi dikonfirmasinya sore itu saya baru sadar bahwa malam ini itu ternyata ada agenda. Dan kebetulan itu kami kena deadline itu nyusun proposal untuk menulis tugas akhir kampus. Kebetulan di S3 begitu. Yang deadline-nya nanti malam. Kalau saya nggak kumpulkan malam ini saya nggak dapat komentar soalnya. Nah, oleh karena itu saya mungkin hanya sejenak saja. Ya, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas keterbatasannya. Ini saya akan menyampaikan hal-hal yang simpel-simpel saja. Yang pertama, kalau kalian membuka acara, misalkan tadi acara pengajian atau rapat atau baru bicara di depan kelas, itu ada sunnah yang bisa kalian lakukan dengan cara yang sederhana. Kalau kita khutbah itu kan biasanya kan orang baca hamdalah dan sholawat panjang, ya kan? Hamdalahnya itu bisa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Baru kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Itu bagus. Tapi yang panjang begitu itu memang untuk memuliakan khutbah. Tapi kalau kamu misalkan cuma kultum atau acara begini ini, ambillah yang simple aja, yang pendek aja. Misalkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Udah selesai itu. Atau kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, nggak usah malu, pakai bahasa Indonesia saja, karena itu sudah sesuai dengan sunnah. Kalau anak-anak mu'alimin itu kami ajari, kalau presentasi di kelas dan grogi sehingga bahasa Arabnya lupa, biasanya pakai bahasa Indonesia. Jadinya segala puji bagi Allah dan sholawat atas Nabi. Sudah selesai. Jadi adik sekalian, mulai hari ini, besok kalau mamanya rapat kampung, nggak usah malu. Meskipun kalau di kampung mungkin ada yang non muslim juga, nggak apa-apa. Rapat di masjid, kultum, ngasih informasi di kelas itu, jangan lupa untuk memulai dengan hamdalah dan sholawat, tapi yang pendek saja. Tadi Arabnya bisa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, bisa juga segala puji bagi Allah dan sholawat atas Nabi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua dari sekalian, hati-hati dengan niat. Nah, itu dia, ya. Dan niat itu di dalam hati, sehingga hati-hati dengan hati. Ya, niat itu mengubah banyak hal. Ya, ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak, alim, nggak suka dikenal, kaya, suka bersedekah, dan petempur yang sangat mahir. Beliau petempur yang sangat mahir ya. Beliau sebetulnya punya mazhab fikih tapi nggak suka. Namanya Abdullah bin Mubarak gitu. Nah, dia itu punya kalimat yang terkenal. Dia bilang, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah." Bisa jadi orang itu beramal dengan amal besar tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Kamu sedekahnya 5 juta. Bahkan kalau perlu bukan hanya 5 juta, 5 miliar. Sahabat Nabi itu soalnya kalau sedekah dihitung-hitung tuh sekali sedekah 5 miliar. Nah, dia 5 miliar kapan ya sedekah 5 miliar ya? Delok 5 miliar kita belum tahu. Ya, sahabat Nabi itu sekali sedekah loh 5 miliar. Nah, misalkan kita sedekah 5 miliar, tapi kalau rusak di niat ya, bisa pahalanya kecil bahkan tidak dapat pahala. Maka niatnya harus benar. Sebaliknya bisa jadi kamu niatnya cuma 1.000, kamu sedekahnya cuma 1.000. Punyanya cuma 1.000, sedekahnya cuma 1.000. Tapi kamu punya niat besar. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, lipat gandakan pahala saya. Pahalamu besar. Maka hati-hati dengan hati, khususnya berkaitan dengan niat.
Dilatih niat itu, sejak kecil dilatih niatnya, hatinya itu dilatih. Nah, lalu kemudian selanjutnya karena kita ada di masjid, maka jangan lupa niat iktikaf. Jadi iktikaf itu bukan cuma di bulan Ramadan, asalnya iktikaf itu kapanpun. Syaratnya cuma satu, di dalam masjid. Tapi kalau di bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan ya, kita berdoa semoga bertemu dengan Ramadan. Kalau dengerin lagunya Maher Zain yang Ramadan itu marahi rindu Ramadan ya. Rindunya menjadi berlipat-lipat. Nah, kalau Ramadan, kenapa kita itu disunahkan untuk iktikaf, ditekankan untuk iktikaf itu karena iktikaf itu menyempurnakan puasa. Karena sama-sama imsak. Imsak itu maksudnya apa? Nahan diri. Puasa itu kan nahan diri, nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hal-hal seksual yang membatalkan puasa kan? Itu puasa itu imsak. Nah, iktikaf juga imsak. Iktikaf itu apa maksudnya? Iktikaf itu artinya kamu hentikan badanmu di rumah Allah, pit stopkan badanmu di rumah Allah, ya di rest areakan itu badannya, di rest areakan di rumahnya Allah untuk sibuk dengan Allah dan dirimu dulu. Nah, makanya kalau masuk masjid begini jangan lupa niat iktikaf, sibuk dengan Allah dulu. Meskipun kamu sama-sama diam, ya, kalau yang satu dengan niat iktikaf, yang satu tanpa niat iktikaf beda pahalanya, beda keutamaannya, beda kondisi jiwanya, beda. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, niat yang tidak boleh lupa juga adalah niat yang begitu besar yang namanya tholabul ilmi. Kita ini sekarang sedang mencari ilmu. Kamu sekolah, saya sekedar informasi ya, saya itu kuliah merasakan 7 kampus. Ranggawean itu kampus. Tapi yang ingin saya katakan adik sekalian, mau kampusnya 1000 pun, ya, kalau kamu tidak punya mental belajar, nggak ada efeknya. Sebaliknya, kamu nggak kuliah sekalipun, tapi kamu selalu belajar, kamu pasti akan jadi alim. Alim itu artinya apa? Kamu punya ilmu, kamu paham, kamu orang radongan gitu ya. Itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai kuburan. Kapan belajar? Kapanpun. Ya, jadi kalau kamu sekolah sampai perlu, saya sekarang baru S3 begitu, kamu sampai dokter sekalipun, kalau kamu nggak suka belajar, nggak ada efeknya. Sebaliknya, kamu nggak kuliah sekalipun, tapi kalau kamu suka belajar, kamu pasti bertumbuh, kamu pasti jadi tambah sadar, tambah waras. Belajar itu gunanya untuk menjaga kewarasan. Apalagi di zaman kayak ini, zaman sekarang itu ada di sekalian, godaannya terlalu banyak. Ya, kita itu, dan masalahnya adalah godaan itu adalah hal-hal yang mencuri waktu kita, tetapi sebetulnya nggak produktif. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan energi, bahkan kehilangan uang untuk sesuatu yang tidak bermakna. Contoh paling gampang, kamu top up untuk bayar game 500.000, itu hanya terlupakan semua. Jadi pahala ya enggak, dosa malah iya, tambah pintar juga enggak, tambah ahli juga enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan di zaman sekarang semua hal seperti itu tuh makin banyak. Di zaman industri kayak gini nih adik sekalian, yang penting-penting itu malah yang dianggap nggak penting, sementara yang nggak penting malah dianggap penting. Sekolah itu cuma dianggap sebagai formalitas saja, tapi yang berkaitan dengan kesenangan itu malah mahal-mahal. Tuh lihat artis-artis itu kerjanya cuma bercanda, merusak orang ya. Karena kan banyak yang jelek-jelek yang diajarkan kan. Gajinya serius. Gajinya itu puluhan juta, ratusan juta. Sementara guru-guru kalian di sekolah itu ya, mereka sangat serius untuk mendidik kalian. Gajinya bercanda. Ya kan? Kenapa? Karena memang sekarang kita ada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, kayak kemarin Piala Dunia gitu ya. Ya, di Piala Dunia malah ada negara-negara kuat yang mendukung hal-hal yang nggak jelas itu. Masih ingat kan Jerman mau tanding tutup mulut gitu kan? Alasannya karena Qatar membungkam kebebasan berbicara. Padahal dulu ketika di timnas Jerman itu ada Mesut Ozil, ya, ketika dia bicara tentang Islam, dia dibully.
Sekarang Qatar hanya tidak mengizinkan sesuatu yang tidak cocok dengan budayanya, budaya Islam, malah dibully. Nah, memang dunianya munafik ya, jadi dunianya baru iklim internasional itu munafik itulah ya, biarinlah ya. Nah, tapi di situ kita paham bahwa hal-hal yang nggak penting dan nggak berguna itu malah didukung dan diperjuangkan. Yang penting-penting, yang lurus-lurus malah disepelekan. Dunianya begitu. Nah, belajar itu untuk menjaga kewarasan kita agar kita tetap waras. Nah, jadi sekalian. Nah, oleh karena itu di antara cara menjaga kewarasan itu apa ya? Tolabul ilmi seperti ini, mencari ilmu seperti ini. Nah, dan di dalam Islam jadi sekalian, mencari ilmu itu keutamaannya sangat mengagumkan. Karena saya tanya kepada kalian, apa aktivitas yang paling manusiawi? Makan. Makan itu kira-kira selain manusia melakukan enggak? Melakukan. Sapi lo makan. Ya kan? Sound the sheep lo makan. Ya. Minum. Selain manusia ada yang minum enggak? Ada. Tidur. Ada. Hewan juga tidur kan? Berkasih sayang kan? Berkasih sayang. Hewan melakukannya enggak? Kucingmu lo yang jangan ambil yang. Ya enggak? Maka sekarang pertanyaannya, apa aktivitas paling manusiawi yang tidak dilakukan oleh selain manusia? Ibadah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di muka bumi ini bertasbih. Ikan bertasbih dengan caranya. Yang tidak dilakukan apa? Belajar ilmu. Makanya aktivitas paling manusiawi itu belajar. Kalau kamu nggak suka belajar, berarti kamu nggak manusiawi. Serius. Cara untuk menjadi manusia itu ya belajar. Karena aktivitas selain belajar itu juga dilakukan oleh binatang. Makanya kalau Hamka itu punya kalimat ya, kalau orang hidup cuma hidup ya kerbau hidup ya, bekerja sekedar bekerja mencari nafkah begitu ya, apa namanya, kerbau juga bekerja gitu. Ya, bedanya dia nggak pakai uang gitu kan. Nah, manusia lebih dari itu. Manusia bukan sekedar bekerja mencari uang, bukan, tapi ada hal-hal yang lain yang kita lakukan. Di antaranya ini mencari ilmu. Nah, berkaitan dengan mencari ilmu itu ada di sekalian, Islam itu satu-satunya agama yang memuliakan ilmu. Bahkan kamu tidak bisa jadi muslim yang baik kalau kamu nggak punya ilmu. Ada kalimat la yakunul imanu illa bil ilmi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang menguatkan iman, itu syarat yang pertama adalah ilmu. Kamu harus suka belajar. Dan tapi tadi ya, belajar tidak sama dengan sekolah. Bisa saja kamu sekolah sampai S3, tapi nggak belajar itu bisa jadi. Tapi sebaliknya, kamu nggak sekolah, tapi belajar terus-menerus sampai mati, ya bisa. Maka yang paling penting adalah belajar. Belajar itu ya mendengar kajian, datang ke majelis ilmu, membaca buku, meneliti kan bisa kamu membandingkan buku satu dengan buku yang lainnya ketika mencari jawaban atas masalah kan. Nah, Islam itu kamu tidak mungkin jadi muslim yang baik, mukmin yang baik kalau nggak belajar, nggak bisa. Itu nggak bisa ditawar. Ya. Bahkan ada sekalian, kata yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran setelah kata Allah dan Rabb itu adalah kata ilmu. Jadi kalau kamu baca Quran berulang-ulang dari awal sampai akhir, itu kamu itu akan paling ingat tentang Allah. Kenapa? Kata Allah, nama Allah itu diulang-ulang banyak sekali. 2.300-an kali. Setelah kata Allah itu kata Rabb. Rabb itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan kita itu namanya Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Karena Ia Maha Kuasa, Dia disebut Tuhan. Kan gitu. Nah, kata Tuhan atau Rabb itu muncul sebanyak 950 kali. Kata ketiga terbanyak setelah kata Allah dan Rabb itu adalah kata ilmu. Sehingga dari sekalian, kalau kamu jadi wong Islam tenanan, seneng maca Quran, mesti seneng ilmu. Bahkan sebaliknya ya, kamu bisa jadi nggak seneng harta, kamu nggak seneng popularitas,
kamu nggak senang dengan yang namanya jabatan, karena kamu senang dengan yang namanya ilmu. Bahkan kalau kata ulama dari sekalian, nanti di surga itu, di antara surganya ahli ilmu itu apa? Itu ketemu buku lagi. Kenapa? Karena mereka senang dengan buku. Buku itu kenikmatan mereka. Ada yang di surga mendapatkan pasangan, ya, yang laki dapat pasangan perempuan, yang perempuan dapat pasangan laki. Ya, hurun ini, ya, hurun itu sebenarnya tidak ada jenis kelaminnya, ya, laki mendapatkan pasangan. Tapi sebenarnya memang beda selera, ya. Kalau laki-laki itu menghendaki perempuan, kalau perempuan itu sebenarnya menghendaki harta. Ya, makanya banyak perempuan itu mending cerai dibandingkan hartanya harus dibagi dengan perempuan lainnya. Karena yang paling penting adalah kepemilikannya. Ya, meskipun tentu ada beda-beda dikit lah, ya. Tapi intinya itu sekalian, ilmu itu saking nikmatnya bagi orang-orang yang mencintainya, itu nanti sampai kalau mereka masuk surga ketemunya ilmu lagi. Itu begitu. Nah, berkaitan dengan ilmu itu ada sekalian hadis-hadis tentang ilmu itu luar biasa. Misalkan gini, kalau kalian dari rumah, misalkan rumahmu tuh depan situ, lalu kamu ke sini, niatmu tuh udah lurus cari ilmu. Lalu tiba-tiba naudzubillah ya, ketenggel pit nang ngarepan gede. Kayak ngono pit kalau pit monyet kalau sing cilik kalau gini. Kamu ketabrak, mati. Loh, cara Allah mencabut nyawa orang kan bebas kan? Ya enggak, bisa saja kowe mung wahing gitu, mati. Ya iso. Kelilipan mati iso. Kelilipan reng. Gede gitu. Mati bisa. Ya. Alhamdulillah kita berikan kepada Allah dari kematian yang tidak baik. Tapi kan bisa kan? Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kamu dari depan situ ke sini niatnya cari ilmu, kemudian di tengah jalan meninggal, matimu apa? Syahid. Mati syahid. Yakin aja matinya syahid selama niatmu benar tuh. Karena Nabi mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka statusnya adalah fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Dan ingat, berjihad dengan mencari ilmu itu satu step lebih tinggi dibandingkan berjihad dengan perang. Kok bisa? Dalilnya apa? Di Quran lihat, wa makana lil mu'minin liyanfiru kafah. Jangan sampai orang beriman itu semuanya maju bertempur. Walau la min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan sampai semuanya bertempur. Harus ada yang tetap stay, tinggal untuk belajar agama. Ya, nanti ketika orang-orang yang bertempur itu balik, yang ahli agama ini mengajari mereka agama agar mereka ingat kepada Allah. Karena kalau sampai petempur itu niatnya salah, ya sangit juga kan. Makanya kemudian ada ungkapan, ya kan, mida dulu ulama, ya, khair min damis syuhada. Tintanya ulama itu lebih baik dibandingkan darahnya syuhada. Syuhada itu pahalanya besar, darah syuhada itu sangat mulia, tapi tintanya ulama lebih tinggi lagi pahalanya. Sampai segitunya. Kamu yang baju putih kecil, kamu kelas berapa? Beneran? Segitu itu kelas 3? 3 SMP. 3 SD. Saya tuh dulu umurnya berapa kamu? 8 tahun? 9 tuh? 9 tahun, segitu 9 tahun ya. Saya tuh dulu mondok. Saya orang Jogja, pondok saya di Muntilan, di Kerakitan sana. Itu masuk pondok umur 6 tahun. Bayangin, masuk pondok umur 6 tahun. Itu kondisi belum bisa nyuci, belum bisa masak, masuk pondok. Teman-teman seusianya banyak memang. Nah, baru 4 bulan pondok itu semua jenis penyakit sudah saya koleksi. Nah, mau apa coba? Ngoleksi penyakit coba. Skabies itu bahasa keren dari Gudiken. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liver kena, paru-paru kena, bronkitis kena, wes lengkap.
sudah kerjanya pingsan aja, pingsan bangun, nah dibawa ke puskesmas nggak selesai, ya maklum pondoknya pondok tradisional. Pondok tradisional itu keren loh. Bayangin, saya itu pas masuk pondok zaman itu menunya tiap hari beda. Hari ini misalkan makannya nasi, sayur sawi, kerupuk, besok menunya beda. Jadi sayur sawi, kerupuk, nasi. Besoknya lagi ganti lagi, kerupuk, nasi, sayur sawi. Besoknya lagi ganti lagi, kerupuk, sayur sawi, nasi. Tiap hari beda. Itu bolak-balik. Lalu pertanyaannya, gimana cara agar mendapatkan sensasi yang berbeda? Itu dengan cara apa? Gak apa? Tapi pertanyaannya, meskipun dibolak-balik kan sama aja kan, makannya bareng kan. Pertanyaannya gimana biar dapat sensasi berbeda? Gimana, tahu nggak caranya? Caranya adalah dengan memodifikasi kerupuk. Kerupuknya itu harus dimodifikasi. Gimana caranya? Kalau hari ini makannya nasi sayur, kerupuknya dimakan biasa, besok diubah, kerupuknya diremukkan. Besoknya lagi kerupuknya itu dipatahkan jadi dua, digesekkan agar jadi topping. Itu biar memberikan suasana yang berbeda, meskipun ya ora rasane padha bae. Nah, sudah mau mati, tarik keluar. Nah, setelah ditarik keluar dari pondok NU begitu, pindah ke SD Muhammadiyah. Dulu SD Muhammadiyah cabangnya Sapen, jadi sudah termasuk SD Muhammadiyah paling modern lah pada masa itu. Ketika saya pindah ke SD, teman saya ternyata anak Kiai NU itu juga pindah ke SD Muhammadiyah. Ya kan? Ketemulah kami. Loh, kan koncoku pondok to, toh kan dhisik pondok rakitan to, bapak. Kowe kelingan koncone dhewe sing iki ora? Ngopo? Kayak wis mati lho. Oke. Besok meneh ketemu meneh. Yo kowe kelingan sing iki ra? Oh, ngopo? Kayak ya wis mati lho. Lah kok kancaku do mati kabeh? Yo lek mati piye? Ada yang kondisinya kayak saya gitu ya, sudah bangun pingsan, turun tangga enggak ada yang nemenin, gelundung, mati. Tapi penyakitnya enggak selesai, mati. Gitu. Tapi hebatnya orang tuanya itu sudah pada siap. Kalau anak pondok sampai mati di pondok sudah siap. Ya mungkin karena hadis tadi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Itu hadis yang pertama. Hadis kedua bunyinya gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge, siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, berarti nyari ilmu itu satu, dia statusnya fisabilillah, yang kedua dimudahkan ke surga. Andaikan pegangan kita cuma 2 hadis itu saja, kita pasti wis niat sinau. Iya kan? Jadi hadirin sekalian, jangan pernah bahkan begini. Sebagian orang itu datang ke majelis ilmu begini nih, cuma tidur. Kenapa? Hanya demi mendapatkan pahala keutamaan mencari ilmu. Meskipun dia itu nggak paham, dia itu capek, dia pulang kerja capek, datang itu hanya ketiduran di majelis ilmu. Tapi niatnya lurus, niatnya baik, dia dapat keutamaan. Dia mendapatkan, karena begini, di majelis ilmu itu sebagian mengatakan bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk berkeliling di atas muka bumi ini, disebut dengan malaikat sayyahin. Ya, itu yang kalau ada majelis ilmu dia turun. Makanya kita sangat yakin di sekitar kita ini ada malaikat yang menemani kita. Dan itu adalah malaikat sayyahin. Dan bagi kita muslim, itu kalau ada berita dari Nabi, kalau kita pasti percaya. Karena apa? Omongan Nabi itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin meleset. Nah itu dia. Makanya sebagian orang juga kalau ada di majelis ilmu begini banyak berdoa.
Kenapa? Karena dia tahu ada malaikat di dekatnya yang mengamini. Nah, maka sekalian semangat di dalam mencari ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya menguatkan iman, syarat pertama juga tadi ilmu. Kamu tidak mungkin beriman dengan kebodohan, itu nggak mungkin. Nah, maka kamu harus selalu belajar. Kamu boleh nggak kuliah, kamu boleh nggak sekolah, tapi kamu nggak boleh nggak belajar. Dan sebaliknya, kamu mau sekolah sampai setinggi apapun, S4, naik perlu S5 lah, terserah. Tapi kalau kamu nggak belajar, kamu akan kehilangan kemanusiaanmu. Kenapa? Karena kemanusiaan kita ya ilmu. Dan ilmu itu dengan cara dirawat. Dirawatnya gimana? Ya dipelajari, datang ke majelis, diulang-ulang. Itu. Jadi syarat pertama iman itu adalah ilmu. Ya. Ilmu apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama, yang paling penting adalah akidah. Akidah itu adalah hal-hal yang harus kamu pegang di dalam batinmu, yang akan membuatmu jalan di dunia ini dengan benar, jejak lurus, sampai kalau kamu mati itu kamu sampai ke tempatnya. Akidah itu adalah pegangan batin. Jangan sampai kamu jadi manusia nggak punya pegangan batin. Harus punya pegangan batin. Oke ya, akidah. Nah, setelah kamu punya pegangan batin, punya cara pandang yang benar, nek lemu ndelok donya iki bener. Maka yang kedua adalah ibadah. Kamu harus belajar ilmu tentang ibadah. Jangan sampai kamu itu jangan sampai kamu itu jenabah, mimpi basah, atau kalau yang perempuan haid itu nggak tahu cara membersihkan diri dan menyucikan diri. Ya, setelah bersuci, ya baik mandi, wudhu dan sebagainya, oke, maka kamu harus tahu cara sholat yang benar. Wong Islami mbok piye-piye salat. Nek wong Islam ra salat, nek mati ra disalati. Salat. Sholat itu saking pentingnya, kalau kamu nggak kuat berdiri, kamu duduk. Nggak kuat duduk, berbaring. Nggak kuat berbaring, sabar dulu, pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, salat. Wong Islam bisa nyuri nggak? Orang Islam bisa nggak mencuri? Bisa. Orang Islam bisa nggak berzina? Bisa. Tapi nek wong Islam nanti ra salat, dudu wong Islam. Ya. Salat itu peganganmu karo Gusti Allah. Jadi tali yang kamu pegang menghubungkanmu dengan Allah itu namanya salat. Begitu kamu lepaskan, entek uripmu. Makanya para ulama itu simpel. Kalau hidupmu nggak beres, yang diperbaiki pertama adalah perkara sholat. Wong Islami salat. Nah, kalau sholat itu harus dilakukan, maka ilmu tentangnya wajib. Nah, nanti setelah sholat baru yang lainnya seperti zakat, puasa, haji dan sebagainya. Lalu yang ketiga ilmu apa? Akhlak. Akhlak. Muslim itu akhlaknya baik. Contoh hadisnya tuh begini. Al-mu'minuna ma'lafun. Wong iman kuwi mesti apian. Al-mu'minu ma'lafun. Wong iman kuwi mesti apian. Maka kita harus latihan, dilatih untuk jadi wong apian. Minimal orang ngelarani wong iya. Al-mu'minu ma'lafun, ya. Al-mu'minu, ya, al-muslimu man salima an yadihi wa lisanihi. Kita orang Islam, kita itu tidak menyakiti orang dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Wong Islam. Dan banyak hal. Termasuk nanti di antara akhlak-akhlak tinggi orang Islam itu apa? Kamu sekaya apapun, kamu Muslim itu nggak mungkin hidup mewah. Kalau perlu gajimu sebulan itu 1 miliar, kamu Muslim itu nggak mungkin hidup mewah.
Beli barang mewah 1-2 mungkin. Sahabat Nabi itu yang harga bajunya 400 juta rupiah itu ada. Lambi 400 juta itu lambi opo coba. Tapi apakah kemudian hidupnya menjadi mewah? Enggak bisa. Jadi kalau kamu beli barang mewah 1-2 buah mungkin. Tapi kalau kamu muslim, sekaya apapun kamu pasti hidupnya sederhana. Karena kamu tahu gunanya uang itu bukan cuma untuk senang-senang. Jadi yang namanya muslim itu pasti begitu. Apalagi ya misalkan apa? Ada buku yang baru terkenal, tahu nggak kalian? Yang sudah beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang belum turun dari bestseller. Judulnya yang ngarang namanya Mark Manson. The Art of to Not Getting Fucked apa ya? Jadi judul Inggrisnya ini kamu gak usah mengo-mengo, memang kata-katanya begitu. Memang judulnya gitu, judulnya rada saru. Tapi memang kata get fucked itu artinya bisa yang paling gak sopan sampai yang rada sopan itu bisa. Itu memang dalam bahasa Inggris gitu. Madolanan sempritan. Nah, judul bahasa Indonesianya adalah seni untuk bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat itu boleh gak? Bersikap bodoh amat itu boleh gak? Kamu jadi orang bodoh amatan itu boleh gak? Asalnya sifat bodoh amat itu jelek. Tapi kalau diletakkan pada tempat yang tepat itu baik. Contohnya apa? Kowe diomongke wong bodoh amat. Karena gak ada masalah kalau orang ngomongin kamu. Yang jadi masalah itu kalau kamu ngomongin orang. Kamu dihina orang, bodoh amat. Yang jadi masalah itu kalau kamu menghina orang. Kamu disakiti orang, bodoh amat. Yang jadi masalah itu kalau kamu nyakiti orang. Itu bahasa Arabnya adalah at-taghaful. Jadi seni bersikap ghaflah betul ya. Luweh wae lah gitu. Jadi nek kowe luweh marang barang becik, elek. Tur nek kowe luweh marang barang elek, apik. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kamu luweh pada hal-hal penting, kamu akan kehilangan banyak hal penting. Tapi begitu kamu luweh pada hal-hal yang enggak penting, kamu menyelamatkan banyak hal penting. Akhlak, termasuk muamalah. Orang muslim itu enggak mungkin riba. Atau lebih tepatnya muslim itu menghindari riba. Muslim itu menghindari maisir. Nah sekarang itu dari sekalian, transaksi ekonomi itu sudah semakin macam-macam. Nah memang butuh ilmu kita ya, butuh ilmu. Nah jadi syarat pertama untuk menjaga iman itu apa? Ilmu. Enggak bisa ditawar ilmu. Baru kemudian yang kedua adalah amal. Yang kedua adalah amal. Amal itu apa? Amal itu artinya kamu mendayagunakan semua kemampuanmu untuk melakukan kebaikan, itu amal. Maka amal itu ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Amal hati itu contohnya apa? Kowe rambatin wong, itu amal. Kamu tidak benci orang, itu amal. Kamu tidak mendengki orang, itu amal. Kamu mengharapkan kebaikan untuk orang, itu amal. Itu amalnya hati. Makanya istilah hati-hati dengan hati itu beneran penting itu. Oke ya, jadi amal hati. Yang kedua amal lisan. Amal lisan itu banyak. Amal lisan itu banyak. Quran itu amal lisan, zikir itu amal lisan, istighfar amal lisan, termasuk biasakan ngomong becik penting. Karena begini, kullu ina bima fihi yamdah. Semua teko hanya mengeluarkan isinya. Nek lambemu misuk, mesti utekmu rusuh. Mesti. Kenapa? Karena mulut itu seperti lubang teko. Dia hanya mengeluarkan yang ada di dalam teko. Tekonya apa? Pikiranmu. Tapi ada balikannya. Kalau pikiranmu negatif, gimana cara mengkondisikan positifnya? Tuntun lisanmu untuk, atau gunakan lisanmu untuk menuntun pikiranmu biar positif. Makanya kita diajari zikir. Zikir itu artinya
kamu itu menggunakan lidahmu ini untuk yang positif-positif. Oleh apik, alhamdulillah. Oleh elek, alhamdulillah ala kulli hal. Delok wong salah ngomong subhanallah. Delok sing wangun, masya Allah. Saya punya guru namanya Ustadz Dihyatun Maskon. Beliau S1-nya di Madinah, S2-nya di Pakistan, S3-nya di India. Kampusnya Sahrukan. Namanya Jamiah Islamiyah Milia. Sekarang sering diserang sama orang Hindu. Orang Hindu di India sekarang itu baru ganas. Orang Islam tuh dibunuhi di pinggir jalan. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Betul, dan gak pernah ada yang ikut mereka teroris ya. Saya punya kawan itu kenalnya di Jogja karena jemput dia, orang India asli. Sekarang baru S3 di Cambridge itu di Inggris. Itu cerita kami itu. Kalau ada orang Hindu bela orang Islam bisa dibunuh di rumahnya. Nah, tapi kembali ke masalah Ustaz saya tadi itu, kalau ngomong itu pasti nyenengin. Pasti marahnya aja nyenengin. Nah, ini penting. Amal, ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Amal anggota badan itu apa? Macam-macam. Melihat mata. Mata itu dipakai untuk yang apik-apik. Baiknya orang, ya ilmu mata. Jangan dibalik. Mripatki sone ming delok eleke wong. Bahkan sebaliknya lihat kelemahan orang itu nggak bisa lihat. Ada orang miskin itu dia nggak bisa lihat. Giliran orang kaya dia gumun. Nah, masalah. Mata, telinga, dia telinga. Nah, jadi adik sekalian kalau mau menguatkan iman itu ya tadi satu ilmu, dua amal. Itu toh. Nah, termasuk di dalam amal itu adik sekalian, itu kalau dirinci itu balik ke yang tadi. Termasuk amal penting itu apa? Ya satu mencari ilmu. Jadi balik lagi, muter lagi ke konsepnya. Amal penting itu apa diantaranya? Cari ilmu. Yang kedua apa? Amal penting ibadah. Yang ketiga apa? Akhlak. Itu toh. Kalau kamu anak muda, ciri-ciri anak muda itu apa? Tahu nggak? Quran itu memuliakan anak muda dengan catatan. Kalau kamu malam Jumat, ya itu kan baca surat. Tadi yang bacakan Quran itu baca ayat, saya nggak tahu tadi sudah sampai ayat ini belum. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman pada Tuhannya, maka kemudian kami berikan kepada mereka tambahan petunjuk. Ayat ini maksudnya apa? Satu, mereka anak muda. Anak muda itu biasanya memang bermasalah. Amanu bi rabbihim, beriman pada Tuhannya, karena kebanyakan anak muda itu nggak beriman, nggak soleh. Nah, karena mereka anak muda kok milih soleh, maka apa bonusnya dari Allah? Apa rewardnya dari Allah? Zidnahum huda. Kami berikan kepada mereka tambahan petunjuk, tambahan inspirasi, tambahan kecerdasan yang tidak didapatkan oleh orang yang soleh di usia tua. Bahkan anak muda yang terbiasa dengan soleh itu, di dalam hadis dikatakan yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaungi mereka di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka muda kok soleh itu istimewa. Makanya kalau ada yang mengatakan wah anak muda kok soleh, salah. Malah kebanyakan anak muda itu nggak soleh. Makanya kalau kamu bisa soleh itu aneh. Itu anak tua. Anak muda kok soleh itu berarti dia paham hidupnya itu bukan untuk main-main. Kenapa anak muda itu cenderungnya nggak soleh? Satu, energinya itu banyak. Anak muda itu fisiknya bagus. Orang kayak saya usia 30-an begini ini udah gampang masuk angin. Kalau kehujanan sudah mulai gangguan. Anak muda tidur di mester, bangun baik-baik aja. Kowe ning gunung 5 dina kudanan tekan rumah paling turu sedina sewengi sesuk sehat. Anak muda itu fisiknya bagus. Yang kedua, waktunya senggang. Anak muda itu waktunya banyak. Masalah ini ra duwe duit. Masalahnya ra duwe duit. Jadi fisik ada, waktu ada, ra duwe duit.
Yang ketiga apa? Anak muda itu syahwatnya baru besar-besarnya. Entah syahwat makan, entah syahwat seksual, itu baru besar-besarnya. Lalu yang keempat apa? Amarahnya juga baru besar-besarnya. Ngontrol amarah anak muda itu lebih lemah dibandingkan orang tua. Yang kelima apa? Masih miskin pengetahuan. Masalahnya adalah sudah miskin pengetahuan, sok tahu. Apalagi di zaman informasi kayak sekarang, informasi itu tidak sama dengan ilmu ya. Kalau kamu banyak lihat Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya dan merasa kamu sudah berilmu, salah. Karena ilmu itu bukan cuma informasi. Ilmu itu informasi yang bermakna. Kalau kamu punya banyak informasi dan tidak tahu di mana menempatkannya, itu bukan ilmu. Oke. Dan yang selanjutnya anak muda itu apa? Miskin pengalaman. Makanya suka cari pengalaman. Hanya kalau pengalamannya itu berangkat dari syahwat, amarah dan kejahilan, bahaya. Ya kalau kemudian dia tahu kapan harus balik, tahu jalan baliknya di mana. Kalau enggak, bahaya. Maka dari sekalian, sebagai anak muda, hargai betul energimu. Ada orang sepuh di zaman dulu, umurnya 80 tahun itu masih petakilan. Maksudnya petakilan itu sudah sepuh tapi energi. Ditanyai, Anda ini kok sudah tua itu kok fisiknya bagus sekali, itu rahasianya apa? Tahu nggak jawabannya apa? Ketika saya muda, saya tidak menggunakan tubuh saya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ketika tua, Allah jaga tubuh saya tetap prima. Kemaksiatan. Hargai energimu, hargai waktumu. Kendalikan syahwatmu, kendalikan amarahmu. Jangan sok tahu, pilihlah belajar, kumpulkan pengalaman positif. Itu fondasi iman kapanpun. Tahun 2022, 23, 24, 25 sampai kapanpun lah itu akan tetap begitu. Nah, ini sekalian dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya, saya harus pulang ngoyak PR. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru mengejar PR. Saya tuh deadline-nya jam 23.59. Saya mohon maaf sekali, tadi sudah tak sampaikan. Karena kan baru diingatkan tadi sore kan saya, waduh, saya bisa minta digantikan enggak itu. Saya mohon maaf sekali karena ini kayak proposal disertasi. Ya, mohon maaf sekali ini. Saya tak duluan ya.